Assalamualaikum, selamat malam pemirsa. Berjumpa kembali di program Berita 5 edisi Jumat 25 April 2014. Segenap informasi Pati dan sekitarnya untuk Anda. Inilah Berita 5 selengkapnya. Diduga karena terhimpit masalah ekonomi, seorang warga desa Klecoregonang berinisial WM, 35 tahun, nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kandang kambing. Beginilah situasi rumah Siti Nursini pasca pemakaman suaminya WM yang ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri, tewas di kandang kambing belakang rumah. Diduga faktor ekonomi membuat MW nekat menghabisi hidupnya dengan cara tersebut. Korban ditemukan oleh seorang anaknya yang hendak berangkat sekolah, sementara sang istri, Siti Nurini, sedang berada di penampungan TKW di Pati Kota. Laspan ipar WM mengatakan saat melakukan tindakan bunuh diri, posisi istrinya sedang di penampungan TKW karena hendak pergi ke Taiwan. WM yang berprofesi sebagai tukang siomay keliling biasanya sudah pergi untuk berdagang, namun anaknya justru melihat mayat ayahnya yang menggantung di kandang. Waktu dikabari kalau suaminya sedang meninggal itu jam berapa, Pak? Jam 7. Jam 7 pagi? 7 pagi. Oh gitu. Posisi anaknya lagi di mana juga, Pak? Mau berangkat sekolah. Sementara itu, pihak kepolisian setempat memperkirakan WM bunuh diri sekitar 1 jam sebelum ditemukan dengan menggunakan tali plastik warna kuning. Malam sebelumnya, WM sudah mencoba bunuh diri, namun ketahuan oleh anaknya dan hal tersebut justru dilakukan esok harinya. Isharyanti, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, memasuki musim perawatan dan pengelolaan tambak, petani lele kini dihadapkan dengan kendala cuaca yang tidak menentu pasca proses sebar benih di kolam budidaya. Cuaca transisi seperti sekarang membuat bibit usia muda mengalami stres sehingga tingkat kematian cukup tinggi dan petani pun terancam merugi. Anomali cuaca ekstrim, kadang panas menyengat, kemudian tiba-tiba cepat berubah menjadi mendung hingga turun hujan, berdampak pada kurang maksimalnya proses pembenihan serta perkembangan benih lele dan patin yang tersebar di kolam seluas 4 hektar di Desa Mustoko Harjo, Kecamatan Pati Kota. Gunarso, salah satu warga pemilik tambak warga setempat, mengaku dalam kurun waktu 1 bulan terakhir karena kondisi cuaca yang tidak menentu, sebagian besar petani tambak juga mengalami cemas dengan kondisi benih yang mudah mati. Sudah hampir 1 bulan ini ia harus lebih aktif untuk memeriksa 10 kolam miliknya dalam kondisi stabil. Selain itu, pengeluaran juga bertambah karena harga pakan, mahalnya harga benih serta biaya operasional semakin banyak karena kolam harus dikuras setiap 1 bulan sekali. Ya, kendalanya itu kalau panas hujan tidak bisa baik. Itu kematian pasti ada. Tingkat stres tinggi gitu ya. Lebih lanjut, Gunarso menuturkan dengan biaya operasional yang semula mencapai 9 juta rupiah setiap kali tebar benih hingga panen, dengan kondisi cuaca yang tidak menentu seperti sekarang, ia mengaku harus merogoh kocek lebih dalam karena biaya operasional untuk membeli bibit dan perawatan benih lele mencapai 12 juta rupiah. Haris Kurniawan, Simpang 5 TV melaporkan. Informasi lain, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memberikan kemudahan berupa pengurusan administrasi kependudukan secara gratis. Ini dilakukan sebagai salah satu cara dalam menarik minat masyarakat untuk segera mengurus administrasi kependudukan sebelum jatuh tempo. Dalam proses pengurusan administrasi kependudukan, kini masyarakat tak lagi dibebani dengan biaya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati memberikan kemudahan berupa pengurusan administrasi kependudukan secara gratis. Kabid Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan Dispenduk Capil Pati, Yunarto Kunto Wibowo, mengatakan sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang kependudukan memberikan keleluasaan bagi masyarakat dengan membebaskan biaya administrasi. Dihapuskannya biaya tersebut meliputi pengurusan administrasi kependudukan, diantaranya akta kelahiran,
kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga. Itu kalau KTP ya, kalau misalnya akte ya, akte kelahiran, itu kan sampai dengan 60 hari itu gratis. 60 hari ya. Lebih dari 60 hari itu harus ada penetapan kepala dinas. Lebih lanjut, Kunto menuturkan dibebaskannya biaya pengurusan administrasi kependudukan yang meliputi 3 hal tersebut sudah mulai diterapkan sejak bulan Februari lalu. Meski belum diketahui masyarakat secara umum, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi, sekaligus memantau perkembangan program bebas biaya dalam mengurus administrasi kependudukan tersebut. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Ya, pemirsa, harga beras di pasar tradisional mengalami penurunan yang sangat drastis. Informasi akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di program Berita 5 Simbang 5 TV. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di program Berita 5 Simbang 5 TV. Setelah sempat mengalami kenaikan harga saat bencana banjir, kini harga beras di pasar tradisional Pati mengalami penurunan drastis di hampir semua pasar di Kabupaten Pati. Seperti pantauan di Pasar Seleko dan Gabus Pati, hampir semua jenis beras mengalami penurunan harga. Menurunnya harga beras di wilayah Pati sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Selain disebabkan karena masih banyaknya stok dan pasokan beras dari petani, banyak masyarakat yang memilih untuk membeli beras dari tempat penggilingan padi karena dinilai lebih terjangkau harganya dengan harga beras di pasaran. Salah satu pedagang beras di Pasar Beras Lekopati, Gina, mengaku dalam sebulan terakhir semakin sepi pengunjung sejak pasca panen raya beberapa waktu yang lalu. Dengan harga yang sama, bahkan selisih lebih murah di pasaran, banyak warga memilih membeli beras dari pusat penggilingan beras. Sementara itu, harga beras jenis Rojo Lele A dari Rp8.500 turun menjadi Rp7.500 per kilogramnya. Sedangkan Rojo Lele B dari harga Rp10.000 menjadi Rp9.500 per kilogramnya. Sementara itu, dengan harga berkisar Rp7.400 per kilogramnya untuk jenis beras Super 64A dan Rp7.000 per kilogramnya untuk jenis IR64, banyak masyarakat lebih memilih membeli di tempat penggilingan beras. Bu, untuk harga beras saat ini gimana, Bu? Harga turun semua, barang sembako turun semua, karena panen pembeli jarang. Oh, seperti itu. Oh, kira-kira bisa stabil lagi itu kapan, Bu? Kalau stabil lagi ya kira-kira mahal, kira-kira bulan 9, 10. Oh, gitu. Sejak apa, karena apa Bu kok turunnya harga gitu? Tahu karena apa? Mungkin jelang panen atau gimana Bu? Belum panen ya. Sudah panen. Kalau panen dari dulu malah itu naik. Kalau besan itu sudah panen anjlok. Sementara itu, Suharti, salah satu pedagang beras Pasar Gabus, mengatakan jelang panen mempengaruhi naik turunnya harga beras. Harga beras saat ini turun hingga Rp600 per kilogramnya. Jika harga beras jenis biasa sebelumnya mencapai Rp7.200, kini hanya Rp6.600 per kilogramnya. Harga jenis beras super pun ikut mengalami penurunan. Harga yang semula Rp7.400 per kilogramnya kini turun menjadi Rp6.700 per kilogram. Aris Kurniawan, Simbang 5 TV melaporkan. Beralih ke informasi lain, Bupati Pati Haryanto dipastikan akan menerima penghargaan terkait evaluasi kinerja kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan nilai sangat tinggi. Penyerahan penghargaan dilakukan di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta Pusat malam ini. Ia gemar membaca dari majalah. Setelah sebelumnya penghargaan evaluasi kinerja kepala daerah sempat dihentikan pada tahun 1997 bersamaan dengan bergulirnya era reformasi, maka untuk pertama kalinya sejak saat itu pada tahun 2014 diadakan kembali pemberian penghargaan tersebut dari Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri kepada kepala daerah yang memperoleh nilai sangat tinggi.
Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah atau EKPPD merupakan penilaian terhadap kinerja kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pada tahun 2014 kali ini, untuk pertama kalinya Kabupaten Pati mendapatkan penghargaan tersebut. Penyerahan penghargaan ini diserahkan bertepatan dengan penyelenggaraan Malam Puncak Anugerah Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-18 yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di ruang lantai 2 Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat. Endus Mardiono, Simpang 5 TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di program Berita 5. Informasi mengenai Dahlan Iskan akan kami hadirkan saat lagi, tetaplah di program Berita 5.